Raden Ajeng Kartini. Siapa yang tidak tahu lagu Ibu Kita Kartini karya W.R. Supratman? Lagu ini terinspirasi dari seorang tokoh wanita hebat bernama Kartini yang memperjuangkan kesetaraan dan pendidikan perempuan Indonesia. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini. Gelar Raden Ajeng menandakan bahwa Kartini merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah seorang bupati Jepara, sedangkan ibunya, M.A. Ngasirah, adalah putri dari seorang pemuka agama. Pada masa itu, terdapat aturan dari pemerintah kolonial Belanda yang mengharuskan seorang bupati memiliki istri seorang bangsawan. Karena ibu Kartini berasal dari kalangan biasa, ayah Kartini akhirnya menikah lagi dengan putri Raja Madura, bernama Raden Ajeng Murjam. Kartini kemudian memiliki total 10 saudara, baik saudara kandung maupun tiri. Sebagai anak dari pejabat tinggi pemerintah, Kartini memiliki kesempatan untuk bersekolah di Europese Lagere School, sekolah untuk keturunan Belanda dan Eropa yang setingkat dengan sekolah dasar. Di sekolah, Kartini belajar bahasa Belanda. Kartini juga mendapatkan wawasan baru mengenai dunia luar dan literatur barat. Setelah lulus dari IELTS, Kartini masih berumur 12 tahun. Tidak diizinkan ayahnya untuk melanjutkan sekolah di Hoger Puger School, setingkat sekolah menengah di Semarang. Kartini tidak bisa lepas dari adat istiadat Jawa yang ketat. Kartini harus menjalani pingitan, sebuah tradisi di mana gadis-gadis bangsawan tidak diperbolehkan keluar rumah hingga menikah. Dalam keterangan itu, Kartini terus melanjutkan kegiatan surat menyurat dengan teman-teman Belandanya. Ia pernah menulis surat yang berisi, "Berlalu sudah, masa muda yang indah sudah berlalu." Kepada Rosa Abendanon, istri dari C.H. Abendanon, seorang direktur Departemen Pendidikan, Agama dan Industri Hindia Belanda. Kartini juga pernah menuliskan rasa putus asanya ketika menjalani pingitan kepada sahabat penanya yang bernama Estelle atau Stella Zehandelaar, seorang aktivis feminis dari Belanda. Dalam surat lainnya, Kartini menceritakan nasib perempuan di daerahnya yang tertinggal jauh dan memiliki status sosial yang rendah. Menurut Kartini, perempuan seharusnya mendapatkan kesetaraan dan kebebasan. Dalam masa pingitan, Kartini tetap melakukan hobi membacanya. Ia membaca buku-buku modern kiriman kakaknya, R.M. Panji Sosrokartono. Kartini juga membaca buku, koran, dan majalah dari dalam dan luar negeri milik ayahnya. Dari hobinya itu, Kartini belajar banyak hal, mulai dari sosial, politik, hingga sastra. Kartini kemudian membuka sekolah untuk perempuan dan mengajar bersama dengan adik-adiknya, Rukmini, Kartinah, dan Sumarti. Sekolah yang Kartini buat tentu tidak memiliki kurikulum seperti di sekolah Belanda. Di sekolah Kartini, para perempuan diajarkan untuk membaca, menulis dan berhitung, serta berbagai keterampilan lainnya seperti kerajinan tangan dan memasak. Pada usia 24 tahun, Kartini menikah dengan seorang bupati Rembang bernama K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Gelar Kartini kemudian berubah menjadi Raden Ayu. Dengan dukungan dari suaminya, perjuangan Kartini terhadap hak-hak perempuan terus dilanjutkan. Sayangnya, perjuangan itu tidak berlangsung lama. Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun, tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Kartini meninggal 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya bernama Susalit Jojo Adiningrat. Jasad Kartini kemudian dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
7 tahun setelah meninggalnya Kartini, C.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Buku tersebut kemudian diterjemahkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku tersebut mulai mengubah cara berpikir masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi, khususnya Jawa. Buku itu kemudian menjadi inspirasi bagi pergerakan wanita Indonesia. Kartini tidak hanya menulis surat tentang hak-hak perempuan seperti yang sudah banyak dikenal. Kartini ternyata juga pernah menulis kritikan terhadap kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini terlihat pada surat-surat lengkap Kartini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Surat-surat kepada Nyai R.M. Abendanon Mantri dan suaminya. Dalam rangka melanjutkan perjuangan Kartini terhadap pendidikan perempuan, keluarga Van Deventer, salah satu tokoh politik etis Belanda saat itu, mendirikan sekolah Kartini di Semarang. Setelahnya, berdiri juga sekolah Kartini di Madiun, Jakarta, Bogor, Malang, Cirebon, dan daerah lainnya. Pada 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1964 yang menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Presiden Soekarno juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah simbol dari semangat dan keberanian perempuan Indonesia. Meskipun tidak sempat melihat perubahan besar selama hidupnya, perjuangan Kartini membuka jalan bagi wanita Indonesia untuk memperoleh pendidikan dan hak-hak yang lebih baik. Lengkap sudah ya kisah hidup dan perjuangan dari Kartini. Sebagai siswa, apa yang dapat kamu teladani dari sikap dan semangat Kartini? Coba share pendapatmu di kolom komentar ya. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.